Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita wiwiti pengawasan dalu menika kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dalu menika kita masuk pembahasan baru. Nggih menika pembahasan terkait dengan salat Jumat. Nggih, terus ini pembahasan terkait dengan salat Jumat. Salatul Jum'ati, salat Jumat. Fardhiyatuha. Al-Jum'atu fardun ainun. Salat Jumat menika hukume fardhu ain. Napa fardhu ain niku? Wajib. Yang sifatnya wajib niku per kepala. Wajib. Niku fardhu ain. Artinya setiap pribadi terkena kewajiban itu. Ngoten nggih. Beda halnya dengan fardhu kifayah. Menawi fardhu kifayah menika menawi saking semisal ngeten. Sing mriki pun nindakaken niki. Sing mriki mboten wajib. Niku nek fardhu kifayah. Semisal niki satu kelompok ngeten niki. Kok sebagian sampun nindakaken? Nggih. Sebagian menika mboten wajib. Kewajibanipun gugur. Niku fardhu kifayah. Apabila ada seorang yang sudah mengerjakan, maka kewajiban itu menjadi gugur untuk yang lain. Menika nek fardhu napa? Kifayah. Ananging menawi fardhu ain senajan mriki kok ampun nindakaken, sing mriki nggih tetep wajib nindakaken. Dados ain wajib setiap person. Nggih. Al-Jumu'atu fardhu ainun. Jumat menika hukume fardhu ain. Salat Jumat hukume fardhu ain. Kagem sinten? Ala rijalil ahrari al-uqala'i al-muqimin. Nggih menika untuk laki-laki. Nggih, kagem sinten? Laki-laki. Al-ahrar yang merdeka. Artinya statusnya bukan budak. Saat ini mboten enten perbudakan ya. Jadi kalau zaman dulu kalau masih ada perbudakan itu, budak itu tidak wajib sholat Jumat. Bahkan kalau mau sholat Jumat harus izin sama majikannya. Budak niku sanes pembantu loh nggih. Budak niku sanes pembantu. Utawi semisal enten TKI kok kemudian bekerja di luar negeri, itu status bukan budak itu. Ya. Budak niku napa nggih? Ya dia itu benar-benar ya di bawah kepemilikan seseorang. Yang buatan digaji. Budak nek nyambet damel malah gajine dipek majikan. Nah, niku budak. Maka budak itu tidak wajib sholat Jumat. Menawi ajeng nindakaken sholat Jumat kedah izin kalian majikan. Wal uqala al uqala laki-laki yang satu bukan budak ataupun merdeka, yang kedua berakal. Akalnya sehat. Ya, akalnya sehat. Al-muqimin, statusnya dia adalah orang mukim. Mukim itu ya dia tinggal di satu tempat. Kayak kita ini mukim nih. Status kita wonten ten mriki mukim. Nggih. Mukim. Al-qadirina ala sa'yi ilal masajid. Kemudian yang kedua, dia mampu melakukan perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, mampu. Dalam artian dia tidak dalam kondisi sakit.
nggih mboten sakit menika berarti badan sehat niku hukumnya wajib. Menawi sakit nggih kemudian kok sakitnya berat apabila datang ke masjid menika kok malah mengke sembuh semakin lama, maka tidak wajib, itu ada udzur syar'i. Mila mengke nindakaken salat zuhur. Menawi mboten saged nindakaken salat Jumat, nanti sebagai gantinya adalah salat zuhur. Atau nyun sewu, orang yang buta. Orang yang buta yang tidak ada orang yang menuntun ke masjid. Nah, ini tidak wajib. Karena dia dianggap tidak mampu melakukan perjalanan ke masjid. Ananging kok enten mbuh niku sedereke, mbuh niku tanggonipun menika kok ayo monggo budal Jumatan ten masjid tak tuntun. Nah, maka hukumnya apa? Wajib karena ada yang menuntun. Atau nyuwun sewu, ada orang yang tidak bisa jalan, ya, entah karena kakinya lumpuh, mboten saged melampah, atau nyuwun sewu, karena tidak ada kaki, tidak punya kaki. Tapi secara akal dia mampu, akalnya sehat. Manawi mboten enten sing gendong ten masjid, nah, maka tidak wajib. Tapi kalau ada orang kemudian, ya, baik itu sukarela, ya, atau kemudian dia membayar seseorang untuk berangkat ke masjid, maka hukumnya wajib. Nah, ini al-qadirina ala sa'i, ya, mampu melakukan perjalanan ke masjid. Itu satu nih. Bagi laki-laki. Nah, menawi perempuan wajib napa mboten? Mboten wajib. Ya, perempuan menika mboten wajib salat Jumat. Ananging menika menawi tumut nindakaken salat Jumat wonten ten masjid, menika salate Jumat sah. Meskipun tidak wajib. Perempuan tidak wajib salat Jumat. Musafir dengan tindakan luar kota, tebih bila kota rawuh nggih dinten Jumat. Nggih. Tindakan wonten Jawa Timur semisal napa Jawa Barat dinten Jumat. Menika mboten wajib salat Jumat. Lah terus pripun? Nggih monggo. Mengke panjenengan saged nindakaken salat zuhur. Bar niku mengke saged dijamak kalian salat asar. Nah, terus musafir menika mboten wajib salat Jumat. Ananging menawi kok semisal mampir wonten ten masjid, dilalah ten masjid nggih enten salat Jumat, akhiripun kok tumut salat Jumat menika sah bagi musafir nggih. Boleh ikut salat Jumat dan salat Jumatnya sah dan tidak perlu salat zuhur. Nah, niku. Wa hiya laysat fardhon batilan ani zuhri. Ya. Menawi Syekh Wahbah Zuhaili menika beliau berpendapat bahwa sholat Jumat itu fardu tersendiri, bukan gantinya sholat zuhur. Jadi sholat Jumat ini adalah kewajiban tersendiri, bukan gantinya sholat zuhur. Jadi memang di hari Jumat itu ya adanya sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Ananging bagi yang tidak wajib sholat Jumat, nah dia mengerjakan sholat zuhur. Mungkin enten syarat-syaratipun, enten ya tentang sahnya, syarat sahnya sholat Jumat. Menika terus status sholat Jumat, ngeten nggih, itu status tersendiri. Artinya bukan sebagai ganti sholat zuhur. Malah sebagian ulama berpendapat justru sholat zuhur itu sebagai ganti sholat Jumat bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Terus justru sholat zuhur niku sebagai gantinya sholat Jumat. Wa alam bisawab, itu para ulama menika berbeda pendapat tentang status sholat Jumat. Ngeten nggih? Mugi-mugi saged difahami menika.
Wa hiya afdhalu sholawat. Nah, salat Jumat niki termasuk ya salat yang perintah, salat yang agung terkhusus pada hari Jumat. Wa yaumuha afdhalul ayyam, dan hari Jumat itu adalah hari yang baik, hari yang agung di antara hari-hari yang lain. Nah, para ulama menika nyebutaken dina Jumat menika, dinten Jumat menika sayyidul ayyam. Tuannya hari. Hari diagungkan ya, artinya hari raya pekanan kaum muslimin. Naminipun Jumat. Jumat niku Jumu'ah. Jamaah, Jumu'ah itu kan hampir-hampir sama. Ya, asal katanya itu napa? Hari tempat berkumpul, do kumpul kabeh. Nggih. Pramila salat Jumat menika benten kalih salat sanesipun nggih. Menawi salat 5 waktu. Sing kakung paling nggih ngantos niki saderenge lawang. Sosok. Ananging menawi salat Jumat, sing kakung ngantos mriku. Nggih. Krenten dinten apa? Jumat, tempat berkumpul. Nyuwun sewu ngapunten. Yang kesehariannya mbok bilih mboten salat wonten ten masjid, ananging dinten Jumat menika wah kabeh to mangkat budal kabeh, nggih sing sepuh, sing enom-enom, cah-cah enom, cah cilik-cilik. Jumat itu kumpul, hari berkumpul. Ya. Jadi hari raya pekanan. Ya. Hari raya pekanan. Sayyidul ayyam. Ya. Tuannya hari. Ya, ini memiliki kekhususan spesial dibandingkan ya dengan hari-hari yang lain. Pramila menawi wonten daerah pesisir menika kerja lepas buruh ngeten niku nggih. Niku liburnya bedamel niku dinten Jumat. Nek mriki lak dinten Ahad nggih. Napa tukang-tukang, tukang batu napa harian niku kan nek mriki libur dinten Ahad. Nah, yang menawi daerah pesisir menika liburnya bedamel niku kecuali kantoran nggih. Itu liburnya hari Jumat. Danten bagi kalangan orang-orang pesisir itu hari Jumat niku nggih ya itu hari spesial. Khusus kagem ibadah. Ya, hari raya khusus untuk ibadah. Sehingga menawi nyambet damel menika menawi harian libur. Di pocokane dinten Kamis. Ya, hari Jumatnya libur, awal pekannya hari Sabtu. Hari Sabtu kan, libure dinten Jumatan. Blonjo-blonjone dina Jumat, mulai kerja dinten Sabtu. Nek mriki kan mulai kerja dinten Senin, ya, beda. Ya. Terus, nah, termasuk hari ini, nggih, walam sakniki tesih napa mboten. Sekolah-sekolah Islam menika libur nggih dinten Jumat. Riyen kula menawi libur menika nggih dinten Jumat. Nah, sekolah negeri libur dinten Ahad. Nah, menawi sekolah swasta Islam menika libur dinten Jumat. Nah, itu tradisi seperti itu masih ya, itu daerah pesisir itu ada. Karena memang hari Jumat ini dianggap hari spesial. Khusus kagem ibadah. Iki hari raya, bukan hari kerja. Mungkin seperti itu mungkin. Dino Jumat ki hari raya, ora kanggo nyambet gawe. Mungkin sebagian beranggapan seperti itu nggih. Lil hadisin nabawi, sebagaimana hadis disebutkan Yaumul Jum'ati sayyidul ayyam wa a'dhamuha. Hari Jumat adalah hari yang agung. Gitu nggih. Hari yang agung, hari yang mulia. Wa a'dhamu indahu min yaumil fitri wa yaumul adha. Bahkan disebutkan bahkan lebih agung di sisi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa a'lam bishawab. Menika hadis rawahul Baihaqi. Dalam hadis yang lain disebutkan khairu yaumin, ya, sebaik-baik hari, tola'at fi syamsu, di mana matahari terbit, yaumul Jum'ah, adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat.
Pramila kan nggih enten nggih. Ya, tanda-tanda husnul khotimah adalah meninggal pada hari Jumat. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan, tapi itu bukan satu-satunya patokan husnul khotimah. Nek wong isih ndugal ndilalah qadarullah meninggal hari Jumat ya tetap ya ndugal, suul khotimah artinya bukan satu-satunya menentukan bahwa itu adalah husnul khotimah. Cuma nanti dikaitkan dengan tanda-tanda husnul khotimah yang lain. Ya. Jadi hari Jumat ini adalah ya hari yang agung. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Jadi Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi dukhilal jannah. Pada hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Nabi Adam diusir dari surga. Mergo kasus nggih. Mergo kasus napa? Ya makan. Ya memakan napa nek cara ceritane ini buah khuldi napa-napaan itu ya. Akhirnya melakukan pelanggaran dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ya. Maka dalam hadis disebut kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Dan jenengan ngerti kapan kiamat? Dina Jumat. Nanti kiamatnya kapan? Dina Jumat. Jumat kapan? Mbuh kok main dina Jumat. Ya di sini. Ya, jadi tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah. Dulu sebelum masa jahiliyah, hari Jumat itu disebut al-urubah. Hari urubah. Ya. Jadi sebelum ada Islam itu, harinya Jumat itu sebelumnya namanya hari urubah. Maka kemudian setelah ada syariat Islam ya, diganti dengan hari Jumat. Dalilnya apa? Wonten surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegera untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Mula mungkin menawi pembahasan fikih muamalah, ada jual beli yang dilarang adalah jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat. Nggih. Jadi dalam pembahasan fikih muamalah itu ada salah satu jual beli yang dilarang itu adalah jual beli, coba enten sinten? Nggih. Nggih. Jual beli yang dilakukan ketika diserukan atau dikumandangkan adzan Jumat. Mula wonten menawi wonten ten Haramain ya, ten Arab Saudi menika enten polisi keliling. Ayo do salat Jumat, tokone tutup. Wah nek tokone sik buka, cekel. Termasuk enten perda ya, peraturan daerah ten Aceh ngeten niku. Setiap hari Jumat, menika mengke enten Satpol PP keliling. Ayo bagi bapak-bapak segera yang jualan tokonya tutup, melaksanakan sholat Jumat. Nah, nek ketahuan kok sik dodolan, nah ditangkap. Nah itu perda di Aceh itu ada, di Arab Saudi pun demikian, ya, di Madinah, di Mekah. Ya. Jadi dilarang melakukan jual beli kalau sudah dikumandangkan sholat Jumat. Ya. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli, segera berangkat. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, menika nggih surat Al-Jumu'ah
ayat yang ke-9. Lajeng wonten setunggaling hadis Rasulullah ngendika rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Salat Jumat menika hukumnya wajib bagi orang yang sudah muhtalim, artinya bagi orang yang sudah balik. Hukum salat Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik, artinya laki-laki yang sudah balik. Nah, lah berkaitan dengan nudia tadi diserukan panggilan untuk sholat Jumat lah, memang Bapak Ibu rahimakumullah ini ada dua amaliyah nggih terkait adzan sholat Jumatnya. Ten mriki setunggal napa kalih Pak? Adzane ping setunggal. Berarti tepat waktu riyen ping kalih. Oh nggih. Nggih monggo ajeng nindakaken adzan ping kalih napa setunggal sama-sama boleh. Nggih. Terus kalau menurut riwayat disebutkan pada masa Rasulullah, pada masa pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, adzan sholat Jumat menika namung ping setunggal. Gitu. Terus pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, lajeng digantikan Umar bin Khattab, nggih, adzan Jumat menika namung setunggal, ping setunggal. Nggih, kapan? Ya ketika sholat zuhur. Waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Nika nggih, waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, niku. Lah, kemudian selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, kaum muslimin bertambah banyak, ya, perekonomian juga berkembang pesat. Akhirnya nopo ketika sholat Jumat ya adzan sekali niku kok oke sing do telat, bahkan mungkin sebagian tidak melaksanakan sholat Jumat mungkin. Akhirnya nopo Utsman bin Affan berijtihad. Ijtihad niku napa sih? Berpendapat nek ngono adzane ping pindho. Yang satu sebagai peringatan. Nah, biasanya nek mriki enten napa? Peringatane nyetel ngagem beduk. Ngagem beduk atau ya ngagem beduk bisa. Atau ada yang pakai nyetel murotal. Nah, kan niku pun dados kebiasaan nggih. Biasanya ten masjid niku Bismillahirrahmanirrahim. Wis jam 11 iki, wis meh zuhur, wis meh Jumat. Nah, itu biasanya sebagai tanda. Itu bisa juga. Okay. Artinya ada tanda untuk mengingatkan bahwa sebentar lagi akan sholat Jumat. Lah Utsman bin Affan berijtihad berpendapat nek gitu adzannya 2 kali. Dan adzan 2 kali pun niku jaraknya mboten dekat. Nggih. Jadi paling mboten jaraknya itu nggih setengah jam sakderenge sholat zuhur, sakderenge adzan Jumat. Jadi jaraknya agak jauh. Karena memang fungsi adzan pertama niku kagem napa? Ngimutaken kangge peringatan. Oh, berarti setengah jam lagi akan adzan sholat Jumat. Ya, jadi adzannya ini tidak terlalu dekat. Ya, terus menawi zuhur menika niki 11.46. Ya, setengah jamnya kan berarti mungkin 11.15. Jam 11.15 menika pun adzan. Kajenge napa? Kajenge tiyang menika ingkang sibuk wonten ten saben napa wonten ten peken napa wonten ten kantor menika, oh, iki dina Jumat adzan pertama. Oh, iki berarti persiapan sholat Jumat. Baru kemudian setengah jam selanjutnya baru adzan Jumat. Lah di sinilah Bapak Ibu rahimakumullah muncul perbedaan pendapat tentang sholat sunnah Jumat. Janjane niku sholat sunnah qobliyah Jumat niku enten apa mboten? Ini yang menjadi perbedaan pendapat ya di sini pangkalnya. Terus nek mriki bar adzan menika khatib langsung
khutbah ini. Nah, karena adzannya sekali. Nek sing adzane ping kalih bar adzan pertama lajeng nindakaken salat sunnah. Bar salat sunnah langsung adzan melih. Nek enten nggih. Nanti nemui masjid-masjid yang ada nggih. Ada nggih Pak nggih? Jarak adzannya dekat nggih? Dekat sekali. Maksudnya adzan pertama Allahu Akbar selesai bar niku sami nindakaken salat sunnah. Bar salat sunnah selesai adzan melih adzan yang kedua kan itu. Nah itu menganggapnya itu adalah salat sunnah Jumat. Lah salat sunnah Jumat itu salat sunnah qobliyah itu ya ada sejak adzan Jumat itu. Lah adapun ketika kita datang ke masjid lajeng nindakaken salat 2 kali itu bisa dikatakan sebagai salat tahiyatul masjid. Bahwa alam bisawab itu para ulama memang berbeda pendapat ya terkait dengan salat sunnah qobliyah Jumat. Niku nggih terus monggo nggih niku panjenengan nindakaken ingkang pundi napa adzan sekali napa adzan 2 kali ning menawi adzan 2 kali menika menawi saged jarake ampun dekat. Terus paling tidak 15 menit atau setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Agar apa? Agar persiapan. Oh, kok wis adzan niki adzan pertama. Oh, berarti 30 menit lagi akan sholat Jumat. Akhirnya bergegas persiapan. Baru kemudian adzan Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Wa furidatil jum'atu bimakkah qoblal hijrah. Salat Jumat itu pertama kali diwajibkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan nalika nika Nabi Muhammad tesih wonten ten Mekah. Ning Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh kan nindakaken salat Jumat. Akan tetapi tidak mungkin Rasulullah wonten ten Mekah niku kondisi lemah. Nggih. Menawi enten kumpul-kumpul Rasulullah menawi enten kumpul-kumpul ngeten niku langsung diserang kalian orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW kirim surat kepada sahabat Mus'ab bin Umair ya, kagem nindakaken salat Jumat. Terus Rasulullah tesih wonten ten Mekah, orang yang pertama kali mengerjakan salat Jumat adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Bersama para sahabat yang ada di kota Madinah. Lah dalam sebuah riwayat dikatakan sholat Jumat pertama kali itu yang melakukan sholat Jumat jumlahnya ada 40. Sehingga itu sebagian ulama dijadikan sebagai syarat. Nah, ngerti ya? Terus kenapa kok dalam sebagian madhab Syafi'i mengatakan sholat Jumat niku sah menawi sing nindakaken 40 orang. Karena berpendapat karena napa? Sholat Jumat pertama kali yang dilakukan adalah 40 orang. Nah, dalilnya itu. Ya, jadi ketika itu Rasulullah masih di Mekah. Lah sahabat Mus'ab bin Umair, Sa'ad atau As'ad bin Zurarah. Ya. Sa'ad atau As'ad niku nggih. Itu orang-orang yang mengumpulkan kan sholat Jumat, ayo sholat Jumat. Yang menjadi imamnya adalah Mus'ab bin Umair. Lah ketika itu jumlahnya ada 40. Ada yang mengatakan jumlahnya kalau tidak salah 12 ya. Dalam mazhab Maliki menika kalau tidak salah ada 12 orang. Dalilnya apa? Ada ya sholat Jumat menika. Pernah suatu ketika Rasulullah menika khutbah sholat Jumat. Nah, lajeng enten rombongan dagang pulang. Nek cara mriki kula nggambarke nek riyen kan ngagem onta nggih. Onta-onta itu membawa barang dagangan banyak. Rombongan ini orang-orang Madinah datang masuk kota Mekah dengan bawa kontainer-kontainer, mobilnya banyak. Akhirnya kota Madinah ini rame.
Ana apa rame-rame, ana apa rame-rame. Oh iku ada rombongan dagang. Lah sebagian orang itu ketika sedang mendengarkan sholat Jumat niku padha mlayu. Ndelok rame-rame, eneng ngopo rame-rame? Sebagian pada lari. Lah, yang tetap tinggal mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah ya, ada 12 orang. Sehingga sebagian ulama mengatakan minimal 12 orang. Karena orang yang ikut sholat Jumat bersama Rasulullah itu ada 12. Kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ayat 10 ya, Al-Jumu'ah ayat selanjutnya itu ya. Wa alam bisawab. Itu tentang nanti ya syarat-syaratnya ya, jumlahnya ya itu nanti ada. Terus sekali lagi sholat Jumat itu ya pertama kali diwajibkan di sebelum hijrah ketika Rasulullah masih ada di kota Mekah, dan orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat adalah Mus'ab bin Umair dan juga sahabat As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah karena beliau adalah orang Madinah asli, tugas beliau ayo ngumpul ke masa, ayo pada sholat Jumat, ayo pada sholat Jumat. Lah Mus'ab bin Umairnya sebagai khatib, sebagai imam. Wal jum'atu raka'atani wa khutbatani qablaha wal qira'atu fiha jahriyatan ijma'. Wal qira'atu fiha jahriyah ijma'an. Salat Jumat dikerjakan 2 rakaat dan didahului dengan 2 khutbah. Ngoten nggih. Salat Jumat dikerjakan 2 rakaat didahului dengan 2 khutbah. Dan bacaannya dibaca keras. Sholat yang dilakukan siang hari yang bacaannya jahar keras adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha, kalian sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan sholat gerhana matahari itu juga dibaca dengan dijaharkan. Ya. Wal khutbatu fardhu qabla sholat. Hukumnya khutbah itu wajib. Jadi sholat Jumat niku kedah enten khutbah. Nek mboten enten khutbah, sholat Jumatnya mboten sah. Lah ini sekaligus ya sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan yo senajan ning omah tetap sholat Jumat. Jadi ada nggih pemahaman ya yang mengatakan karena hari Jumat niku mboten enten salat zuhur. Tegesé napa? Siapa saja itu nggih nindakaken salat Jumat. Artinya salat 2 rakaat. Mbuh niku sing ten griya, mbuh niku sing ten kantor, mbuh niku sing ten peken, sing mboten nindakaken salat Jumat ten masjid berjamaah, mereka tetap salat Jumat. Pernah dengar pendapat seperti ini, Pak? Enten niku nggih. Kula nate ditanglet niku. Kalian orang yang kerja di pabrik. Ya, ada jamaah pengajian ibu-ibu yang berdamel wonten ten pabrik. Mas, apa nek dina Jumat iku ya anu to Mas, tetep salat Jumat. Nggih, salat Jumate ten masjid mboten niku. Lah rencang-rencang niku salat Jumate ten pabrik. Jadi mboten salat zuhur tapi salate Jumat. Salatnya 2 rakaat. Kula tanglet. Lah enten khotbah napa mboten? Nggih mboten enten khotbah. Lah terus nggih pun namung salat 2 rakaat. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Padahal di sini disebutkan wal khutbatu fardun. Hukumnya khutbah niku wajib. Tegasnya napa? Salat Jumat itu harus ada khutbahnya. Nggih. Khutbah paling tidak di situ ada pujian kepada Allah, kemudian ada sholawat, kemudian ada pesan takwa, nah, kemudian ada doa di situ. Paling tidak itu minimal, nah, itu minimal harus ada khutbahnya. Nah, termasuk nanti terkait dengan khutbah niki penting ya. Pripun? Nggih mboten sah. Salat Jumat mboten enten khutbah mboten sah. Mula kula nate cerita kasus wonten ten
Mereka nggih niku riyen enten kumpulan para khatib dikumpulke sekecamatan Baki menika. Kula nggih tumbut badhe ngawontenaken napa? Pelatihan khutbah. Terus diminta setiap masjid menika mengutus utusan kangge nderek enten pelatihan khutbah. Kajenge napa? Kajenge nggih idealnya minimal setiap masjid-masjid yang digunakan untuk sholat Jumat itu ada yang bisa khutbah. Karena terjadi kasus katanya, nggih ten kecamatan Baki, daerah pundi masih kecamatan Baki. Ada pas niku sholat Jumat khotibé dadaan mboten saged rawuh. Lajeng nelpon kalian takmir, ngapunten niki mboten saged khutbah. Akhirnya kalian Pak Takmir, kalian mboten enten sing saged khutbah, niku diumumke. Nyuwun sewu, kalian niki Bapak Khatib mboten rawuh, monggo salat zuhur. Jadi akhirnya salat zuhur, sak masjid salat zuhur lagi piye terusan iki. Ini kan enggak gini saya dapat cerita ketika itu kumpulan para khatib Jumat, maka diadakan latihan khutbah. Itu harus ada. Ya minimal ada pujian alhamdulillahirabbil alamin itu ada. Kemudian sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian harus ada pesan takwa, usikum bitaqwa kama qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu minimalnya seperti itu. Ya. Minimal paling mboten semisal mungkin niki dadaan niki nggih. Maos mukadimah mawon. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Dilalah niki mungkin dadaan. Maos ke setunggal hadis mawon. Satu hadis disampaikan, selesai ya duduk, kemudian tutup dengan doa. Minimal seperti itu. Artinya harus ada khutbah. Enggak boleh kok enggak ada khutbah. Karena niku kan kacau nggih. Khutbah khotibé pun boten rawuh akhirnya malah salat Jumatnya libur ganti salat zuhur. Sak masjid akhirnya salat zuhur kabeh bingung. Iki tak mirip piye terusan ya ini. Harusnya memberikan solusi ya. Nah niku terus wal khutbatu fardun qabla sholati ya. Khutbah hukumnya fardu sebelum sholat. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Ada fadilah, ada keutamaan. Dalam sebuah hadis disebutkan wa fiha sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu waktu. Li ijabati du'a fiha, waktu dikabulkannya doa. Nah, mula hari Jumat ini hari spesial. Ada satu waktu di mana seorang muslim apabila dia berdoa, doanya diijabahi. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam an yaumil jum'ah fihi sa'atun. Di hari Jumat ada satu waktu la yuwafiquha abdu muslimin wa huwa qa'im yusalli yas'alu wa ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Ya. Apabila seorang muslim kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya akan dikabulkan. Wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam biyatihi yuqalliluha. Hanya saja Rasulullah memberikan isyarat waktunya itu tidak lama. Di hari Jumat ada satu waktu yang apabila seorang muslim berdoa pada waktu itu doanya akan diijabahi. Cuma Rasulullah memberikan isyarat, cuma waktunya itu tidak lama. Artinya waktunya cuma sebentar saja. Tapi Rasulullah tidak menjelaskan kapan waktunya. Sehingga para ulama kemudian berasumsi, berbeda pendapat. Ya. Wa waktu hadisa alal asahil aqwal annaha ma baina ayajlisal imam alal mimbar ila ayuqdiyas shalah. Sebagian ulama mengatakan waktunya adalah ketika khatib duduk di mimbar sampai sholat dikerjakan. Artinya setelah khutbah pertama, kemudian imam duduk, kemudian khutbah, itulah waktu ijabah. Ya, waktunya sebentar. Maka sebagian ulama mengatakan ketika imam
Selesai khutbah pertama, itu waktu ijabah. Akan tetapi ada juga menurut sebagian ulama mengatakan bahwa waktu mustajab itu adalah akhirus sa'ah min sa'atin nahar, yaitu ba'da asar, setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Nah, jadi ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama bahwa waktu mustajab itu adalah ketika imam duduk dalam khutbahnya. Yang kedua adalah setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Saya pernah baca sebuah riwayat, ada salah seorang ulama tabi'in namanya Musolli. Ya. Beliau itu sakit mata, tidak bisa melihat, penglihatannya hilang, kabur. Kemudian teman-temannya, sahabat-sahabat yang lain itu pada hari Jumat ba'da sholat asar jenguk. Ini dijenguk kalian rencang-rencang ini, Musolli ini, ditanya, kamu kenapa? Sakit mata. Mata saya tidak bisa melihat. Kemudian didoakan oleh sahabat-sahabatnya. Ayo monggo kita doakan mugi-mugi Pak Musolli menika enggal waras. Didoakan, kemudian langsung sembuh. Ya. Wallahu alam. Kisah itu disebutkan berkenaan tentang waktu mustajabnya doa. Monggo wallahu alam bisawab menika kita terus enten dua pendapat nggih. Pendapat yang pertama adalah ketika imam duduk ya di atas mimbar. Jadi setelah khutbah pertama imam duduk, itu adalah waktu mustajab. Yang kedua ada yang mengatakan waktu mustajab adalah setelah sholat asar sampai matahari tenggelam atau menjelang sholat maghrib. Lah ini adalah waktu mustajab. Enten nggih? Wa alam bisawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit pembahasan tentang sholat Jumat dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang ini ki terakhir Pak. Nggih, pembahasan terakhir lah. Nah nggih. Nanti hari Selasa itu tanggal 22, 23 Iya. Oh gitu. Ya. Ya coba nanti. Nggih. Oke. Ya nanti saya menyesuaikan jadwal, nggih. Nanti menyesuaikan jadwal. Karena nanti Selasa 22 nggih. Hari Selasa itu tanggal 22, hari Rabu niku tanggal 23 mbok menawi mboten salah. Oh iya 23. Puasa tanggal 23 insyaallah. Ya mudah-mudahan karena ini sudah menjelang Ramadan, ya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Menawi mengke menika saged saling mengingatkan untuk giat beribadah di bulan Ramadan. Nah, ini sedikit tentang pembahasan sholat Jumat. Tentang terkait syarat sahnya, tadi para ulama ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i 40, dalam mazhab yang lain ada yang 12, bahkan kalau tidak salah Hanafi itu mengatakan 2, itu sudah cukup. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri masih banyak ada perbedaan pendapat juga di antara mazhab Syafi'i itu. Tidak harus 40. Tidak harus 40. Artinya itu bukan kemutlakan tidak sholat berjamaah ataupun sholat jamaah sholat Jumatnya tidak pas, tidak sah kalau tidak ada 40. Ya, artinya itu juga monggo bisa menimbang maslahat dan madharatnya gitu ya. Akan tetapi itu sebagian ulama masih silang pendapat gitu, terkait dengan hal itu. Bahkan kemarin ada teman dari Jepang itu pulang. Sholat Jumat cuma 2 orang. Dia sama temennya. Oke. Jadi sekaligus cerita itu nanti merencanakan mau merekrut, mencari orang-orang Indonesia yang kerja di sana, nanti mau diajak bareng, mau menyewa rumah digunakan untuk masjid. Nah terkadang betul Pak, di daerah-daerah tertentu itu
Iya, mboten saged nindakaken salat Jumat. Akhir karena berpatokan kudu 40 ngoten ya. Lah iki nenge mung 39 kurang 1 ngono golek tanggung ngene. Repot juga ngene. Ditok tiba mung aneh 39 iki kurang 1 nanggung lah. Repot juga. Ya, artinya itu juga bukan pendapat muktamad. Artinya dalam mazhab Syafi'i sendiri masih para ulama masih berbeda pendapat, tidak harus 40. Ya, karena memang di beberapa daerah tidak jauh-jauh gitu. Saya itu punya teman orang daerah Kaliwungu. Kaliwungu itu kecamatannya ikut Semarang. Ya, ada itu. Itu sholat Jumat mboten ngantos kawan doson itu. Ya. Padahal di daerah Semarang tapi pinggiran, dekat sama Ampel Boyolali sini. Niku kalau nanti sholat Jumat, enggak ada itu sampai 40. Ya. Atau mungkin daerah kampung-kampung ngeten niku nggih, itu enggak ada sampai 40. Ya. Mau nyari masjid yang ada Jumatnya jauh, kan gitu. Nah, wa alam bisawab. Insyaallah tetap sah lah ya, insyaallah tetap sah. Karena para ulama dia juga berbeda pendapat. Ya, atau kalau memang mau ngambil pendapat harus 40, ya artinya nanti akhirnya harus sholat duhur. Misal mboten kula mendhet sing kudu 40 wae Mas. Oh, berarti nek ngeten jenengan tetep sholat duhur. Tapi nek grite jenengan ajeng diturunkan, nggih monggo berarti tetep sholat Jumat. Ngeten lagi, wa a'lam bishawab. Masih banyak pembahasan sholat Jumat terkait dengan hal-hal nanti, termasuk syarat sah itu kan belum ya. Tadi hanya sekedar cuplikan saja. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula aturaken kata klepatanipun kula nyuwun ageng pangapunten. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.